memang ada beberapa pilar usaha, ada inbound yang khusus mendatangkan wisatawan mancanegara. Semenjak dari April, kalau kita bicara April sampai Desember nih, tahun ini, kami sudah menerima bookingan untuk Wisman gitu di level lebih dari 6.000 orang. Nah, tentunya ini masih jauh sebetulnya dari level pre-pandemic, di mana rata-rata kita mendatangkan sekitar 150.000 sampai 200.000 Wisman. Lalu untuk kinerja outbound, untuk periode Lebaran kemarin saja kita hampir 100 grup kita bisa siapkan. Ada 100 grup berangkat ke luar negeri dan juga jalan-jalan di dalam Indonesia. Ini juga hanya untuk musim Lebaran. Jadi eh, pemulihannya memang secara gradual. Lalu di sektor event dan exhibition, kita sudah mulai menghadirkan pameran-pameran secara offline. Jadi di bulan Juni nanti kita juga ada 2 pameran dan akan dilakukan secara offline gitu, Mas. Jadi saya pikir kondisinya kita memang masih dalam fase pemulihan. Kita harapkan dalam 1-2 tahun ke depan kita menuju ke level pre-pandemic atau level di tahun 2019, kita bisa kejar lagi kinerjanya ke kinerja tahun 2019. Oke, baik. Pak Sadewa, dengan adanya pelonggaran dari pembatasan, begitu salah satunya adalah pelonggaran penggunaan dari masker, begitu yang memang sudah resmi pada hari ini. Kira-kira kalau dari Panorama Sentra Wisata sendiri untuk target pendapatan dan juga laba bersih di tahun ini di angka berapa, Pak Sadewa? Sebetulnya kita belum bisa menetapkan target berapa gitu ya, Mas ya. Karena memang terus terang memang masih ini kalau bisa dibilang eh, predicted the unpredictable gitu ya. Jadi kita mencoba memprediksi sesuatu yang memang masih belum bisa diprediksi. Tapi kalau bicara tadi yang saya katakan bahwa kita masih dalam fase pemulihan, kita masih mengejar ke level pre-pandemic mungkin dalam jangka waktu 1-2 tahun ini. Terus terang tadi bicara mengenai inbound, kita sudah ada banyak bookingan datang, outbound juga ada banyak grup-grup dibentuk. Ini menjadi indikator mungkin akan ke level pre-pandemic kita bisa capai di tahun depan atau di tahun 2 tahun lagi gitu, Mas. Baik, Pak Sadewa, Anda tadi menyebut terkait inbound dan juga outbound begitu. Tapi kalau dari pandangan Anda, kira-kira yang akan menjadi kontributor dari utama ataupun kontributor utama pendapatan di Panorama Sentra Wisata, di yang mana sih, inbound atau outbound, Pak Sadewa? Selama ini memang kontributor terbesar datang dari outbound ya, Mas. Jadi outbound ini kan bukan hanya untuk luar negeri sebetulnya. Kalau kita sekarang pilar ini juga menangani untuk perjalanan di dalam negeri juga termasuk untuk corporate travel. Nah, selama ini kontribusi dari pilar outbound atau pilar travel and leisure ini yang paling tinggi, lalu disusul oleh pilar inbound yang mendatangkan wisatawan mancanegara. Jadi tapi kita ngelihat bahwa pemulihan ini kan untuk mencapai ke level pre-pandemic, tentunya kita mesti ngelihat skala besar daripada ekosistem pariwisata itu sendiri. Contohnya misalnya pesawat terbang gitu ya. Pesawat mungkin kita harus dorong supaya airline dari luar negeri pun juga kembali menambah frekuensi penerbangan. Karena bagaimanapun juga volumenya nggak akan mencapai ke level pre-pandemic kalau ekosistemnya memang nggak buru-buru atau memang nggak bersama-sama meningkatkan skala volume bisnisnya masing-masing. Jadi kalau kalau kita lihat sih jadi seperti gitu, Mas.